Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman mahasiswa, ini adalah pertemuan sesi pertama untuk mata kuliah keuangan, matematika keuangan, yang semester kita ini. Kita akan membahas hitungan-hitungan dasar matematika yang mendukung hitungan dalam permata kuliahan keuangan lainnya nanti di prodi digital maupun di prodi kebijakan dan manajemen pajak. Pada sesi pertama ini nanti akan saya bawakan bersama tim, ya, dengan tim kami akan memberikan materi pertama, yaitu materi tentang bunga, ya, cara menghitung bunga, baik bunga simple interest maupun dengan bunga majemuk. Untuk itu silakan disimak secara baik-baik materi kuliah kita pertama ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Nanti jangan lupa memberikan komentar di dalam channel YouTube ini sebagai bukti kehadiran kuliah dengan menyebut nama, prodi, dan nomor induk mahasiswa. Saya kira itu, silakan diikuti perkuliahan kita pada kesempatan yang pertama ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya ingin melanjutkan atau menjelaskan kuliah matematika keuangan. Saya mulai dari bab pertama, yaitu tentang bunga sederhana. Kemudian nanti saya lanjutkan di bab 2, yaitu tentang bunga majemuk, ya. Pertama, saya ingin menjelaskan bunga sederhana dulu. Atau dengan kata lain namanya ini adalah simple interest. Kayak bagaimana? Oke, kita prolog dulu. Misalnya kalau ada dua pilihan di sini, jika ada dua pilihan untuk kita menerima 1 juta hari ini atau menerima 1 juta 6 bulan ke depan. Dari dua pilihan ini jelas kita memilih 1 juta hari ini. Kenapa nggak 1 juta 6 bulan lagi? Karena angkanya sama tapi waktunya berbeda, ya. Otomatis 1 juta 6 bulan ke depan ini secara nilai dia berkurang, ya, tapi secara nominal masih sama 1 juta, ya. Misal contoh apa maksudnya Pak? Secara nilai dia berkurang tapi secara nominal masih tetap sama. Misalnya kita mau beli beras, kita nggak bisa memastikan bahwa 6 bulan lagi harga beras itu sama dengan hari ini. Tapi seringkali adalah setiap bulan, apalagi setiap 6 bulan, harga beras itu naik misalnya. Yang semula 9.000 sekarang 10.000 gitu, ya. Tapi kalau pilihannya kita ganti, jika pilihannya berubah menjadi menerima 1 juta hari ini atau menerima 1 juta 106 bulan lagi, mana yang kita pilih? Oke, ya. Mana yang kita pilih, ya, tergantung bunganya, ya. Tergantung bunganya. Oke, di sini tergantung bunganya. Perbedaan nilai dan nominal tadi, kita belajar namanya time value of money. Apa itu time value of money? Yaitu timbulnya faktor bunga akibat perbedaan waktu. Sehingga uang kita hari ini akan memberikan nilai yang berbeda pada waktu mendatang. Seringkali uang kita hari ini secara nominal dengan 6 bulan lagi tetap sama, tetapi secara nilai dia berkurang, ya. Besarnya perubahan jumlah itu tergantung besarnya tingkat bunga dan waktu. Jadi yang ini tadi jawabannya mana? Kita pilih mana? Tergantung bunga dan waktunya, ya. Tergantung bunga dan waktunya. Oke. Kalau misalnya 1 juta dengan bunga 10% per tahun kita simpan ke bank, 1 tahun kemudian uang kita menjadi 1.100.000. Sedangkan 6 bulan kita dapat 1.100.000, kita pilih mana? Ya pasti kita pilih ya 1.100.000 6 bulan lagi dibanding 1.100.000 1 tahun lagi kalau kita simpan di bank, ya. Itu namanya time value of money.
Bunga sederhana, bunga sederhana atau simple interest punya rumus misalnya gini, SI sama dengan PRT. Bukan pembantu rumah tangga. Biar mudah aja diingat PRT. P-nya adalah pokok bunga, pokok simpanan atau prinsipal. R-nya adalah interest rate atau tingkat bunga per tahun, Kalau per semester atau per kuartal ya tinggal dibagi aja. T adalah time, waktu dalam tahun ya. T ini dalam waktunya dalam tahun. Berarti kalau 6 bulan ya dibagi 2 ya. Perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Underline-nya sini adalah perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja atau pada akhir periode. Berbeda nanti dengan majemuk, kita lihat perbedaannya nanti ya. Oke. Jika T diberikan dalam bulan, misalnya waktunya diberikan dalam bulan, berarti jumlah bulan per 12. Misalnya kalau per semester berarti 6 bulan. 6 per 12, T-nya sama dengan setengah. Atau per 4 bulan, berarti 4 per 12. Berarti 1 per 3 T-nya ya. Jika T diberikan dalam hari, maka ada 2. Yang pertama adalah namanya exact interest method atau SLA. Atau bahasa Indonesia bunga tepat. Yaitu jumlah hari dibagi 365. Tetapi kalau bunga biasa atau ordinary interest method atau SLO, pembaginya adalah 360. Jumlah hari dibagi 360. Nah, kalau 360 ini biasanya jumlah hari kerjanya di dalam 1 bulan itu ya 26 hari kira-kira ya. Kalau ini eksak ya. Nah, ini yang tepat. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Oke, saya pindahkan. Jika pokok pinjaman atau prinsipal tadi 20 juta dengan tingkat suku bunga R sama dengan 8% dan T 60 hari, hitunglah SLE dan SLO. Oke ya. Hitunglah SLE dan SLO. Oh, ini ada yang salah ya. Ini pembaginya 360 kalau SLO. Kalau SLE pembaginya 365. Berarti 20 juta dikalikan bunga 8% dikali nih T-nya 60 hari, 60 per 365. Jadinya 263.000. Jadinya dalam waktu 60 hari atau dengan 2 bulan, bunga dari uang kita 20 juta ini dengan R adalah 8% sebesar 263.013,70. Tapi kalau kita menggunakan SLO atau dalam hari 1 tahun kita tulis 360, ini 360 berarti 20 juta dikalikan 8% dikalikan 60 per 360 sama dengan 266.666,67. Jelas kalau perhitungannya semakin kecil penyebutnya atau yang di bawah ini, otomatis nanti hasilnya akan semakin besar ya, karena pembaginya kecil. Kalau ini kan pembaginya lebih besar. Jadi ya kalau kita sebagai orang yang menyimpan uang di bank, kita senangnya pakai mana? Nah, kita senangnya pakai SLO. Tetapi kalau kita yang punya bank sendiri, ya kita nggak senang pakai SLO ya. Kita maunya pakai SLE. Biar apa? Biar bunga yang diperoleh oleh nasabah itu lebih kecil ya. Untung kita lebih banyak. Oke. Bunga sederhana, nih. SI tadi saya sudah bilang rumusnya adalah P, RT, principal, rate, sama time, PRT. Dari ini kita bisa buat segitiga ya. SI ini yang paling atas. SI, P, R, dan T ini sejajar ya. Otomatis kalau kita ingin mencari prinsipalnya, ya SI yang atas dibagi rate dikalikan time. Untuk mencari R, SI dibagi principal dikalikan time. Untuk mencari time sama dengan SI dibagi P dikali R. Oke. Misalkan jika S merupakan nilai akhir, S ini nilai akhir setelah pokok prinsipal ditambahkan bunga, maka S sama dengan pokok ditambah SI. Nih, pokok ditambah SI, ditambah bunga. Oke. SI ini tadi kita udah tahu adalah PRT. Nah, SI ini kita ganti. Ini kita ganti. Kita substitusi SI ini menjadi PRT. Berarti P pokok ditambah pokok dikali R dikali T. Oke ya. Karena di sini ada P, di sini ada P dan ini dijumlahkan, maka P-nya kita bisa tulis sekali, kemudian kita kali kurung
1 ditambah RT. Jadinya S dari akhirnya adalah prinsipal dikalikan 1 ditambah rate dikali time. Oke, kita contoh. Contoh misalnya, setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar 2.880.000. Jadi dia minjam 73 hari, setelah itu dia lunaskan, bunga pinjamannya sebesar ini. Berapakah besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat suku bunganya 18%? Oke, pertama R, kita ketahui adalah 18%. SI, bunga pinjamannya adalah 2.880.000. T-nya 73/365. Kita mau pakai 360 atau 365 bebas aja ya. Saya pakai misalnya sini 365. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah besar pokok pinjaman Ibu Tina? Berarti P sama dengan rumus yang ini. SI dibagi R dikali T. SI-nya 2.880 dibagi R-nya 18%. T-nya berapa? 73 hari per 365. Nah, sehingga menjadi sama dengan 80 juta. Jadinya besar pokok pinjaman Ibu Tina ini adalah 80 juta. Oke ya, 80 juta. Oke. Bunganya selama 73 hari 2.880.000 ya. Contoh, nah ini rentenir menawarkan pinjaman RP 1 juta yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Ini biasa terjadi di pasar-pasar ya, atau pedagang-pedagang kecil ya, rentenir meminjamkan 1 juta dalam 1 bulan harus dikembalikan 1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan atas pinjaman itu? Nah, kalau orang-orang di pasar atau di kampung yang minjem di kios-kios itu pasti dia bilang, oh ini bunganya 25%. Karena minjam 1 juta, baliknya 1.250.000. Salah. Bunga itu ya dihitungnya per tahun. Ini dalam 1 bulan. Kita lihat coba ya. Pokoknya adalah 1 juta. Oke ya. SI-nya besarnya bunga itu adalah 1.250.000 dikurangi 1 juta, berarti 250.000. Nah, ini bunganya. T-nya ya 1/12, 1 bulan kan? 1/12. Berarti R-nya, bunganya sama dengan SI dibagi P dikali T. SI-nya 250, pokoknya 1 juta, T-nya adalah 1/12. R-nya berarti sama dengan 3 atau 3 kali lipat maksudnya ini ya, atau dengan kata lain 300%. Nah, jadi jangan kalian bilang minjam 1 juta bayar 1.250.000 ini bunganya 250.000, salah, itu salah. Nah, kasih tahu tetangga kalian atau kerabat-kerabat kalian yang pernah pinjam nih di koperasi atau di bank subuh itu. Bunganya adalah 300% ternyata, bukan 25%, bukan ini dikurang ini, bukan 25% ya. Oke ya. Itu contoh 1.6. Berikutnya, contoh berikutnya. Apabila Anto menabung 20 juta di bank yang memberikan tingkat bunga sederhana 15%, nih, R-nya 15%, P-nya 20 juta. Berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? SI-nya 1 juta, nih, jelas. Waktu yang ditanya T berarti SI dibagi P dikali R kali T. SI-nya berapa? 1 juta. P-nya berapa? 20 juta. Dikalikan R-nya 15%. Berarti 1/3 tahun. Jadi dalam jangka waktu 4 bulan atau 1/3 tahun, uang yang ditabung 20 juta ini dengan bunga 15% memperoleh bunga atau pertambahan nilai sebesar 1 juta. Oke, untuk menghitung dari semua contoh yang tadi saya berikan, tadi, perhitungan bunganya sekali saja di akhir aja ya. Oke. Contoh lagi, sebelum nanti kita ke bunga majemuk. Contoh lagi. Pak Karta menabung 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12%. Nih. Berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Oke, P-nya 3 juta, R-nya 12%, T-nya berarti 3/12. 3/12 ini sama dengan 1/4. 1/4 dengan kata lain 0,25. Berarti S sama dengan PA, kita pakai rumus yang terakhir tadi. 1 ditambah R kali T. Yang ditanya adalah saldo tabungannya. Berarti saldo tabungannya itu adalah pokok tabungannya tadi yang 3 juta tadi. Ditambah dengan bunganya yang 12% itu berapa?
Nah, bisa sih kita cari satu-satu bunganya berapa, terus kita tambahkan dengan pokok tabungannya, tapi kita sudah belajar tadi, S sama dengan P dikali 1 ditambah R kali T. Berarti 3 juta dikali 1 tambah bunganya. 12% dikalikan nih, P-nya seperempat atau 0,25, berarti 12% dikalikan 0,25. 12% ini dikalikan seperempat 3%. Ya, tambahin 3. Jadinya S-nya sama dengan 3.090.000. Jadinya pertumbuhannya atau bunganya dengan kata lain selama 3 bulan adalah 90.000. Oke, berikutnya contoh lagi. Nah, sejumlah uang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 9%. Akan menjadi 5 juta setelah 6 bulan. Berapa jumlah uang itu? Nah, kita nggak dikasih tahu uang awalnya berapa, pokoknya berapa. Yang jelas S-nya setelah pokoknya tadi yang dirahasiakan itu ditambahkan oleh bunganya itu, uangnya menjadi 5 juta selama 6 bulan. Berarti P-nya yang kita tanya pokoknya. Pokok sama dengan S dibagi 1 ditambah R dikali apa? Kali T kan? Oke. Berarti S-nya sama dengan 5 juta. Oke. Dibagi 1 ditambah 9% kali 0,5. 0,5 ini dari mana? 6 bulan, 6/12. Sehingga P-nya adalah 4.784.689. Jadinya uang yang disimpan awal-awal di bank itu sebesar ini ya. Disimpan, punya bunga 9%, simpan selama 6 bulan jadinya 5 juta. Oke. Itu contoh 10. Untuk menghitung hari, nah ini pada bank-bank misalnya ada yang pertama adalah cara perhitungan manual. Oke ya, misalnya kita mau menghitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni 2004 sampai 3 November 2004. Oke, caranya bagaimana? Caranya misalnya dari kita hitung yang bulat-bulat dulu, Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan yang bulat ya. Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31. Sama 11 Juli tadi ya. Berarti sisa 19 kan? 19 itu dari mana? 30 hari pada bulan Juni dikurangi 11 hari yang sudah terlaksana. Sisa 19 hari. 19 tambah 31 tambah 31 tambah 30 tambah 31. November baru 3 hari. Oke. Berarti jumlahnya 145. Atau yang kedua untuk menghitung jumlah hari ini, kalau kita nggak hafal berapa jumlah hari pada bulan Agustus, September, Oktober, ini nomor urut ya. Biasanya ini ada di meja kerja customer service atau teller di bank ya. Nih. 3 November 2004 itu bernomor urut 307. Jadi udah di list ya. 1 Januari berarti 1, 2 Januari 2 dan seterusnya ya. 1 Februari berarti 32. 11 Juni 2004 162 nomornya ya. Tinggal dikurangi aja. Ini ada tabelnya. Kita bisa langsung lihat tabelnya. 307 dikurangi 162 145 hari ya. Oke. Oke. Misalnya berikutnya satu lagi nih. Pembayaran dengan angsuran tingkat bunga flat. Nah, contohnya ya, seorang pedagang menjual televisi seharga 10 juta kepada Pak Abdi. Nah, jadi Pak Abdi ini membeli televisi dari seorang penjual toko elektronik sebesar 10 juta. Sebagai tanda jadi, Pak Abdi DP sebesar 2 juta. Berarti sisa 8 juta utangnya. Dan berjanji 8 juta itu akan diangsur selama 5 kali. Oke ya. 5 kali. Dengan dengan bunga sederhana 10% flat. Oke ya, utangnya sisa 8 juta, 2 juta sudah dibayar, dari 10 juta sisa 8 juta, itu diangsur 5 kali. Jadinya bukan 8 juta langsung dibagi 5, enggak ya. Kenapa enggak itu? Berarti enggak ada untungnya nanti. Jadinya time value of time itu enggak ada. Nilai pertumbuhan nilai terhadap waktu itu enggak ada. Berarti ini 10%. Bagaimana cara hitungnya? Oke. Pokoknya tadi 8 juta ya. 10 juta dikurangi DP-nya. R-nya adalah 10% di sini. R-nya 10%. Oke ya. 10% itu berarti sama dengan 10/100 atau dengan kata lain kita buat ke dalam bentuk desimal menjadi 0,1. T-nya adalah
dalam waktu 5 bulan dia bayar. Berarti T 5/12 ya. 5/12. Berarti S-nya sama dengan P dikali 1 ditambah RT. Oke ya. S-nya sama dengan 8, P-nya sama dengan 8 juta, tadi pokoknya. 1 ditambah 0,1 dikali 5/12. Sama dengan 8.300. Jadinya ini utangnya. Utangnya yang sisa 8 juta tadi itu setelah dikenakan bunga sebesar 10% di dalam 5 bulan menjadi 8.333.333 rupiah,33 ini dibagi selama 5 bulan. Jadinya bukan 5 juta, 8 juta dibagi 5 tadi enggak. Nah, dikenakan dulu oleh bunganya menjadi ini 8.333.000 dibagi 5. Sehingga besar angsuran tiap bulan adalah 1.666.666 rupiah. Oke ya, kayak gini. Itu adalah tentang bunga sederhana. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bunga majemuk kayak bagaimana ya. Saya share dulu tentang bunga majemuk. Oke. Tentang bunga majemuk. Oke ya. Ini bunga majemuk. Apa bedanya bunga majemuk dengan bunga sederhana tadi? Bedanya intinya tadi yang saya underline, di bunga sederhana adalah perhitungan bunganya itu hanya sekali di akhir. Kalau bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada setiap akhir periode. Ini ada jadinya setiap bukan sekali. Kalau ini adalah jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode. Contoh ya. Oke. Rumusnya S sama dengan nilai akhir tadi adalah pokok dikali 1 ditambah I pangkat N. I ini adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga. I ini adalah tingkat per periode. Kalau tadi kita pakai R, cuma sekali aja maksudnya itu ya, rate-nya. Kalau ini adalah tingkat bunga per periode. S ini sama, nilai akhir. P ini adalah prinsipal tadi, nilai pokok awal. N ini apa Pak? N inilah jumlah periode perhitungan per bunga. Berarti kalau semesteran berarti ada 2 kali di dalam 1 tahun itu. M frekuensi perhitungan bunga. JM adalah tingkat bunga nominal dengan perhitungan M kali per tahun. Oke. Kayak bagaimana ya? Kayak gimana? S tadi rumusnya P dikali 1 tambah I kali pangkat N. Ini pangkat, bedanya pangkat N. Kalau tadi hanya dikali biasa. Untuk menghitung I sama dengan JM per M. Gitu ya. Coba kita lihat sama-sama ya. 1 ditambah I pangkat N sini namanya faktor majemuk atau compound. Kalau tadi bunga sederhana itu namanya simple interest. Kalau ini adalah compound interest. Compound interest itu bunga majemuk. Oke ya. Proses perhitungan S atau nilai akhir dari P dari pokok disebut mencari nilai akan datang atau dengan nama lainnya adalah future value. Kebalikannya, proses perhitungan P, proses perhitungan pokok dari nilai akhir itu disebut dengan nama present value atau mencari nilai sekarang. Oke ya, mencari nilai sekarang. Kalau ini future value, mencari nilai yang akan datang. Contoh, kita contoh langsung ya. Hitunglah bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga suku bunga adalah 10%. Apabila bunga dihitung semesteran. Oke, semesteran. Berarti setahun ada 2 kali. Berarti kalau 2 tahun ada 4 kali. Oke. Kita lihat nilai pokok awalnya 1 juta. Nilai majemuknya berarti setiap periode ini dikenakan bunga. Kalau tadi untuk simple interest, dia 1 kali aja di akhir peminjaman. Kalau ini enggak, setiap periode. Berarti 1 juta nilai pokok dikalikan. Ini kan 0,05% atau 0,05 atau 5%. Ini kan 10%. Berarti per semesteran berarti 5%. Oke, berarti 1 juta dikalikan 5% atau 0,05 itu sama dengan 50.000 bunganya. Oke, nilai akhir S-nya pokok ditambah bunga. Berarti 1 juta ditambah 50.000 menjadi 1.050.000. Nah, nilai akhir ini akan menjadi nilai pokok awal pada periode kedua. Paham nggak? Nah, jadi yang ini ke sini. Nanti dapat ini pindah ke sini ya. Oke. 1.050.000 ini menjadi nilai pokok awal pada periode kedua. Dikalikan 5% atau 0,05. Diperolehlah 52.500.
Sehingga nilai akhirnya berubah, yang semula tadi 1.000.000 ditambah 50.000, sini menjadi 1.050.000 ditambah 52.500 menjadi 1.102.500 rupiah. Nah, sekarang nilai akhir pada periode kedua ini dijadikan nilai pokok awal pada periode ketiga. Dikalikan dengan bunga per semesternya 5% menjadi 55.125.000. Sehingga nilai akhirnya menjadi nilai pokok awal 1.102.500 rupiah ditambah 55.125 rupiah. Sehingga menjadi 1.157.625 rupiah. Nilai akhir pada periode ketiga ini dijadikan nilai pokok awal pada periode keempat. Oke, dikalikan 5% menjadi 57.881,25 sehingga nilai akhirnya menjadi 1.215.506,25 rupiah. Jadi kalau kita minjam 1 juta selama 2 tahun, ini tingkat pertumbuhan suku bunganya 10% apabila bunga dihitung per semester menjadi 1.215.000. Nah, kalau tadi dengan cara simple interest 1 juta dalam 10% kayak gitu ya sudah. Berarti hanya 1.100.000. Tapi kalau dia dengan compound interest bunga majemuk menjadi 1.215.000. Oke ya. Paham ya maksudnya perbedaannya? Oke, kalau tadi hanya sekali, kalau ini dia kayak ngeling gitu ya. Yang ini menjadi ini, nilai akhir ini menjadi nilai pokok dan seterusnya ya. Karena semesteran, berarti dalam 2 tahun itu ada 4 periode. Oke, misalnya kita lihat contoh pertama lagi. Latihan pertama. Misalnya, berapakah nilai S dari P, nilai S dari P ya, nilai akhir dari pokok 1 juta dengan tingkat bunga, kita simbolkan sebagai J indeks 2, saya sebut J2, sama dengan 18% selama 5 tahun. J2 ini berarti 18% ini setahun berarti dibagi 2, berarti 9% ya. Atau 0,09. P-nya 1 juta. I, interestnya sama dengan 18% dibagi 2 karena per semester. Gini kan. Dari mana Pak tahu per semester? Nah, ini ada J2. Oke ya. J2 ya. Kalau J4, berarti sama-sama 3 bulan ya. Berarti 18% dibagi 2. Berarti sama dengan 9% atau 0,09. N-nya berapa? Karena dalam 1 tahun ada 2 kali periode, berarti kalau 5 tahun ada 5 dikali 2, 10 periode. Sehingga nilai S atau future value-nya dengan P 1 juta sekarang sama dengan S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. 1 juta dikali 1 ditambah 0,09 pangkat 10. 10 ini dari mana? Ini 10 periode tadi ya. Sehingga dengan kalkulator kalian bisa hitung, nggak bisa hitung manual ini dengan kalkulator. Baik kalkulator saintis atau dari HP mungkin bisa, tapi bagusnya pakai saintis. Kalau nggak bisa ya pakai Excel aja ya. Berarti S-nya sama dengan nilai akhirnya sama dengan 2.367.363 rupiah, poin 675 ya, 675. Ini future value, menghitung nilai S dari P, oke ya. Nah, ini menghitung nilai S dari P namanya mencari nilai yang akan datang atau future value. Berikutnya nomor 2. Oke, nomor 2. Pada ulang tahun yang ke-20, nah ini kebalikannya. Kalau tadi menghitung nilai S dari P, future value, sekarang kita menghitung present value ya. Menghitung nilai P dari S ya. Pada ulang tahun yang ke-20, misalnya, nomor 2 ya. Trinita memperoleh hadiah uang 10 juta sebagai hasil dari tabungan ayahnya semenjak Trinita dilahirkan. Oke ya. Jadinya 20 tahun yang lalu ayah Trinita ini nabung. Tapi kita di sini dirahasiakan berapa tabungannya. Yang jelas setelah 20 tahun ketika Trinita ulang tahun ke-20, tabungannya itu memperoleh hadiah sebesar 10 juta ya. Berapa besar uang yang ditabung ayahnya pada saat ia lahir jika tingkat suku bunga tabungan tidak berubah. Jadinya selama 0 sampai 20 tahun sekarang itu tidak berubah. Tingkat suku bunganya itu J2 sama dengan 6%. Oke, J2 berarti 6%. Berarti kalau per 6 bulan berarti 6% dibagi 2, berarti 3%. S-nya 10%, I-nya 6% dibagi 2, 3%. Sehingga N sama dengan 20 tahun dikali 2, karena 1 tahun itu ada 2 kali periode menjadi
40 periode. Sehingga S-nya kita udah ketahui sama dengan 10 juta. Nah, P-nya yang kita nggak tahu. Karena kita ingin menghitung present value P, kita tulis P. 1 ditambah I-nya tadi 3%, 0,03 pangkat 40. Oke ya. Kita lakukan perhitungan. Dari sini kita lakukan perhitungan. Ini kita selesaikan dulu. Berarti 1,03 pangkat 40. Ini berapa ya? Berarti P sama dengan 10 juta dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 40. Diperoleh P-nya adalah 3.065.568,4. Jadinya 20 tahun yang lalu, ayah dari Trinita ini menabung sebesar 3 juta sekian ini. Setelah 20 tahun dia ambil, ternyata uangnya menjadi 10 juta. Itulah yang menjadi hadiahnya kita ya. Ini yang namanya investasi ya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Tuan Tino menyimpan uangnya sebesar 5 juta dalam sebuah bank, memberikan bunga 18% per tahun. Di mana bunganya dihitung bulanan. Nah, berarti 18% dibagi 12, sudah jelas. Berapa besarnya? Besar bunganya yang dihasilkan selama 1 tahun pertama. Oke ya. Selama 1 tahun pertama. Berarti pokoknya adalah 5 juta. I-nya karena dibagi 12, karena dihitung tiap bulan, berarti 18% dibagi 12, berarti 1,5% atau 0,015. N-nya berapa? Ini kan pada 1 tahun pertama ya, berarti 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Oke. Berarti S sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. P-nya 5 juta ditambah 1 dikali 1 tambah 0,015 pangkat 12. Diperoleh S sama dengan 5.978.090,875. Oke, yang ditanya adalah besarnya bunga. Oke, I sama dengan S dikurangi P. Jelas. Nilai akhir dikurangi pokok. Berarti 5.978 sekian dikurangi 5 juta. Berarti bunganya adalah besarnya bunganya adalah 978.090.875 rupiah. Oke ya. Ini besar bunga selama 1 tahun. Oke. Jadinya itu kesimpulannya hari ini adalah perbedaan antara cara menghitung simple interest atau bunga sederhana dengan compound interest atau bunga majemuk atau bunga bertingkat. Intinya adalah di perhitungan tadi ini ya. Kalau bunga sederhana hanya sekali saja ya. Kalau compound interest dia bertingkat-tingkat atau berkali-kali, bertingkat-tingkat sesuai dengan periode yang diinginkan. Atau dengan kata lain yang lebih ilmiah tadi, katakan sini, nih, pada bunga majemuk atau bunga bertingkat, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode, bukan pada akhir tahun. Kalau yang tadi di bunga sederhana, di sini adalah perbedaannya sangat mencolok. Oke ya. Perhitungan bunga ini saya besarkan dulu. Perhitungan bunga dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Intinya di tanggal pelunasan. Kalau yang tadi adalah setiap periode setiap periode yang diinginkan. Oke. Itu aja kuliah kita tentang simple interest dan compound interest. Semoga ada manfaatnya. Silakan absen di e-learning. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kuliah kita untuk pertemuan yang pertama. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum begitu jelas, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan itu di grup WA kita atau disampaikan di komentar video di YouTube ini. Silakan teman-teman banyak latihan, banyak mencoba, karena dengan penjelasan tadi tentunya teman-teman sudah mulai bisa mencoba menghitung bunga pinjaman. Ya, mungkin teman-teman bisa mencari brosur leasing atau brosur pinjaman
nanti coba teman-teman menghitung sebetulnya bunganya efektif berapa. Nah, itu nanti bisa teman-teman pakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Misalnya kita mau mau ambil motor kredit gitu ya. Coba bandingkan leasing 1, leasing 2, dan leasing 3. Cari yang bunganya paling murah, yang bunganya paling efisien. Itu salah satu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, itulah kuliah kita hari ini, sesi pertama. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, salam